Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang polihedron. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faulvia Rahmah dengan nomor induk mahasiswa F2024023 dari Prodi S1 PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Dan saya akan ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Kak Ayu Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa F2024009 dan Kak Faradila Juniata NIM F2024011. Coba kalian perhatikan gambar dadu dan piramida ini. Ternyata kedua gambar ini punya kesamaan loh. Apa coba? Betul, kesamaannya adalah kedua benda tersebut merupakan contoh dari bangun ruang yang tersusun dari sisi-sisi yang datar. Selain itu, sisi-sisi tersebut akan saling bertemu untuk membentuk rusuk, dan rusuk-rusuk itu bertemu di salah satu titik sudut. Jadi, dadu dan piramida ini sama-sama memiliki sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, bangun ruang dengan ciri seperti inilah yang akan disebut dengan polihedron. Polihedron adalah bangun ruang yang seluruh permukaannya terdiri dari poligon atau sisi datar. Nah, sisi-sisi datar yang berbentuk poligon ini tersusun dari garis-garis lurus dan memiliki titik sudut. Karena semua sisinya datar dan lurus, maka pada polihedron kita bisa menemukan 3 bagian penting. Yang pertama adalah sisi. Sisi adalah permukaan datar yang membentuk bangun. Yang kedua, terdapat rusuk. Rusuk yaitu garis pertemuan antara dua sisi. Dan yang ketiga, terdapat titik sudut, yaitu titik pertemuan antara 3 sisi atau lebih. Jadi, selama sebuah bangun ruang memiliki sisi datar yang berbentuk poligon, memiliki rusuk yang jelas, dan titik sudut yang tegas, maka bangun ruang tersebut merupakan polihedron. Namun, perlu kita ketahui, tidak semua bangun ruang termasuk ke dalam polihedron. Ada beberapa bangun ruang disebut dengan non-polihedron karena tidak memiliki ciri-ciri polihedron. Coba teman-teman perhatikan bola pada gambar ini. Bola ini memiliki permukaan yang melengkung, bukan datar. Pada bola, kita tidak dapat menemukan sisi yang berbentuk poligon, rusuk, maupun titik sudut. Oleh karena itu, bola tidak termasuk ke dalam polihedron. Sekarang perhatikan kerucut ini. Kerucut memiliki alas yang berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung yang mengerucut ke satu titik. Namun meskipun kerucut memiliki satu titik puncak, permukaannya tidak seluruhnya datar. Oleh karena itu, kerucut juga tidak termasuk ke dalam polihedron. Jadi, kunci untuk mengenali polihedron adalah dengan memperhatikan bentuk permukaannya. Terima kasih Kak Eva. Sekarang kita akan mengenal jenis polihedron yang pertama, yaitu prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki 2 sisi sejajar dan kongruen yang berbentuk segi N, serta sisi-sisi tegaknya berbentuk segi 4. Dalam prisma tidak terdapat titik puncak. Nama prisma ditentukan oleh bentuk dari 2 sisi yang saling berhadapan. Sekarang kita mulai dari prisma segitiga. Bangun ini memiliki 2 sisi yang berbentuk segitiga dan saling berhadapan. Kedua sisi segitiga ini memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Selain itu, terdapat 3 sisi lain berbentuk persegi panjang yang menghubungkan kedua segitiga tersebut. Ketika jaring-jaring ini dilipat, 2 sisi segitiga akan saling berhadapan dan membentuk ruang di dalamnya. Karena sisi yang berhadapan berbentuk segitiga, bangun ruang ini disebut prisma segitiga. Selanjutnya kita lihat kubus. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah persegi yang sama besar. Semua rusuk pada kubus memiliki panjang yang sama, tidak ada sisi yang lebih panjang atau lebih pendek. Ketika dilipat ke 6 persegi ini membentuk bangun ruang yang sempurna dan simetris karena alasnya berbentuk persegi dan semua sisinya sama. Kubus disebut juga prisma persegi khusus. Sekarang kita perhatikan balok. Balok tersusun dari 6 sisi berbentuk persegi panjang. Namun pada balok ini 2 sisi yang saling berhadapan berbentuk persegi
Meskipun demikian, sisi lainnya tetap berbentuk persegi panjang. Ketika jajar ini dilipat, setiap sisi akan berpasangan dengan sisi lain yang sejajar dan sama bentuknya, karena seluruh sisinya datar dan berbentuk segi empat. Bangun ruang ini tetap disebut balok, yaitu prisma persegi panjang, bukan kubus. Terima kasih Kak Dani atas penjelasannya. Sekarang kita membahas tentang limas. Apa sih itu limas? Limas adalah bangun ruang yang memiliki satu alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik puncak. Nama limas juga ditentukan oleh bentuk alasnya. Perhatikan limas segitiga ini. Bangun ini memiliki satu sisi berbentuk segitiga. Di sekelilingnya terdapat 3 sisi lain berbentuk segitiga pula. Saat ketiga segitiga dilipat, nah seperti ini, semuanya akan bertemu di satu titik yang sama. Titik ini disebut dengan titik puncak. Karena sisi dasarnya berbentuk segitiga, bangun ini disebut limas segitiga. Selanjutnya, kita membahas tentang limas segi empat. Limas jenis ini memiliki satu sisi yang berbentuk segi empat. Dan di bangun ini merupakan persegi. Di setiap sisi segi empat tersebut terdapat segitiga. Nah, ketika dilipat, keempat segitiga ini semuanya bertemu di satu titik di atas sisi segi empat. Titik ini disebut titik puncak. Karena sisi dasarnya berbentuk segi empat, bangun ruang ini disebut limas segi empat. Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu polihedron, bedanya polihedron dengan non-polihedron, beserta jenis-jenis polihedron. Matematika itu seru bukan? Tentunya seru jika kita pahami secara perlahan-lahan dengan cara yang menyenangkan. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Teruslah bertanya, mencoba, dan jangan takut dengan matematika. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.